Mbak, perkenalkan, saya perawat dari Stika STK Harap. Saya bertugas hari ini dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Kalau boleh tahu, nama Mbak siapa? Nama saya Noparia Yunda. Biasa Mbaknya senangnya dipanggil apa? Saya senang dipanggil Yunda. Baik. Baik, Mbak Yunda. Apakah Mbak Yunda sering mendengar suara tanpa wujud? Yesus, saya sering mendengar suara-suara aneh itu dan saya tidak melihat wujudnya. Apakah suara itu datang terus-menerus? Suara itu datang tidak menentu, Sus. Kadang siang, kadang malam. Kapan suara itu sering datang, Mbak? Suara itu sering datang pada malam hari, Sus. Berapa kali suara-suara itu datang, Mbak? Kadang tidak menentu, Sus. Paling sering itu malam hari 5-10 kali. Dan itu membuat tidur saya tidak nyenyak dan saya merasa cemas sekali, Sus. Pada saat apa suara-suara itu datang, Mbak? Suara-suara itu datang paling sering ketika saya sendiri, Sus. Apa yang Mbak rasakan saat mendengar suara-suara itu? Perasaan saya saat mendengar suara-suara itu, saya takut, Sus, karena suara itu menyuruh saya membunuh lagi. Apa yang Mbak lakukan supaya suara-suara itu tidak terdengar? Kadang saya menutup telinga saya dan memukul telinga saya supaya suara-suara itu tidak terdengar lagi. Apakah dengan cara tersebut suara itu bisa hilang, Mbak? Tidak. Bagaimana kalau kita belajar supaya suara-suara aneh tadi bisa hilang? Apakah Mbak Yunda bersedia? Ya, Sus, saya mau dan bersedia. Baiklah, cara untuk menghilangkan suara-suara tersebut yaitu ada 4 cara. Nah, yang pertama itu dengan menghardik suara pas suara itu datang. Nah, yang kedua itu mengajak orang lain bercakap-cakap bersama Mbak Yunda saat ketika suara-suara itu datang. Nah, yang ketiga yaitu membuat kegiatan secara terjadwal. Lalu yang keempat dengan meminum obat secara rutin. Nah, bagaimana kalau kita belajar cara menghilangkan suara tersebut dengan cara yang pertama dulu? Apakah Mbak Yunda bersedia? Ya, saya bersedia. Baik. Caranya sebagai berikut. Saat suara-suara itu muncul, Mbak Yunda bisa langsung bilang dengan cara menghardik seperti ini ya. Pergi, saya nggak mau dengar. Kamu adalah suara palsu. Pergi, saya tidak mau dengar. Kamu adalah suara palsu. Coba Mbak Yunda peragakan. Pergi, saya tidak mau dengar. Pergi, saya tidak mau dengar. Suaramu itu palsu. Jadi seperti itu nanti di saat suara-suara itu datang, Mbak Yunda langsung menghardik lagi dengan seperti yang saya sampaikan tadi supaya suara itu bisa hilang. Bagaimana perasaan Mbak Yunda setelah mempraktekkan latihan kita tadi? Saya sudah lumayan tenang, Sus. Baik Mbak, nanti kalau suara-suara itu muncul lagi, Mbak Yunda bisa memperagakan latihan kita tadi. Bagaimana kalau kita buat jadwal latihan berikutnya, Mbak? Apakah Mbak bersedia? Boleh, Sus, saya bersedia. Baiklah, berarti kita nanti ketemunya jam berapa, Mbak? Siang aja, Sus, jam 3. Berapa lama kita bisa berbincang? 10 menit boleh, Sus. Baik,
Di mana kita bisa berbincang-bincang, Mbak? Di sini aja boleh. Baik, baik Mbak Yunda. Sampai bertemu nanti siang lagi ya. Sampai jumpa. Ya Sus, terima kasih. Demikianlah strategi pelaksanaan pertama tentang halusinasi pendengaran. Sekian dan terima kasih.